Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Oke, kemarin kan ada yang nanya nih, Bang, kapan itu Indonesia lawan Brunei Darussalam dilaksanakan dan kapan jadwalnya? Indonesia akan lakoni tahap pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Ini akan digelar pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 19.00 di Stadion Jakabaring, Palembang. Ingat, ini timnas senior loh ya yang main, dan tenang aja, saat laga ini jalan, liga itu di stop dulu ya, jadi nggak akan keganggu liga. Untuk pemainnya sendiri, hingga saat ini STY belum kumpulkan, sebab STY masih sibuk mempersiapkan rencana timnas U23 untuk ajang ASEAN Cup. Oke, udah jelas ya. Dan patut dicatat, kalaupun Indonesia menang lawan Brunei ini, akan ada satu laga lagi, yakni laga away yang main di Brunei. Dan meskipun lawannya cuma Brunei, tapi kalau menang, Indonesia ini untung banyak loh. Selain lolos ke kualifikasi tahap 2, Indonesia pun dipastikan akan dapat poin yang cukup gede. Yaitu kalau menang 2 kali lawan Brunei, poin Indonesia yang akan didapat itu adalah 17,8 poin, alias 2 kali lipat dibanding saat Indonesia jika menang lawan Argentina. Yang kala itu Indonesia menang lawan Argentina, kalau menang ya, itu Indonesia akan dapat 9,55 poin. Tapi sayang, Indonesia waktu itu kalah dari Argentina. Nah, dengan tambahan poin 17,8, andai 2 kali menang lo ya lawan Brunei, Indonesia ini yang saat ini posisi 147 dunia, kemungkinan akan naik posisinya ke 143 dunia atau mungkin 144 dunia. Di sini kita bisa lihat ya, walaupun lawannya ini cuma Brunei, tapi poinnya gede gitu ya. Inilah spesialnya Piala Dunia, setiap laga itu poinnya double. Kalau poin FIFA Matchday itu mentoknya cuma 10 poin. Nah, kalau Piala Dunia ini beda. Mentoknya itu 25 poin. Sekali main ya, tergantung lawannya juga sih. Makanya kenapa tiap negara itu berlomba-lomba ingin masuk ke Piala Dunia. Sebab jangankan masuk ke putaran final, bahkan kualifikasi tahap 1 aja poinnya gede gitu. Terus apa sih untungnya poin FIFA? Ada, kalau ini sih kalau kita jelaskan sekarang nih nggak bakalan cukup waktunya. Pokoknya banyak banget keuntungannya kalau ranking FIFA kita ini naik. Selain dapat poin dari FIFA itu ya, termasuk harga pasar pemain Indonesia pun akan ikutan naik juga. Cuma yang jadi sorotan di sini adalah tiap tim ini kan yang main di ajang resmi FIFA ini kan pasti dapatkan banyak keuntungan nih. Selain poin, dapat juga duit yang gede juga. Sekarang bandingkan dengan gelaran yang bukan ajang resmi FIFA kayak AFC dan AFF. Udahnya babak belur, banyak kecurangan, main gak kenal waktu, gak dapat apa-apa, cuma dapat piala ciki dan gengsi doang. Tapi kenapa ya Indonesia ini ngotot terus di ajang yang bikinan AFF dan AFC? Ya inilah tipikal orang Indonesia, biar tekor asal kesohor. Nah, bicara soal ajang bikinan AFC dan AFF, kemarin kan udah bahas nih, Indonesia ini lolos di ajang ASEAN Games sebagai peringkat 3 terbaik. Katanya sih ini justru menguntungkan bagi Indonesia, sebab andai saja Indonesia jadi runner up atau jadi juara grup, Indonesia ini akan ketemu dengan tim berat. Contoh, Korea Utara sebagai juara grup F ini akan bertemu dengan Bahrain. Sementara Kyrgyzstan sebagai runner up grup F akan bertemu dengan Korea Selatan yang juga raksasanya di Asia. Nah, Indonesia akan bertemu Uzbekistan. Katanya sih ini lebih mudah. Apa boleh seyakin itu lawan Uzbekistan? Iya kalau bisa menang. Kalau justru dibantai gimana? Ya tetap optimis lah kita lawan Uzbekistan ya. Tapi ya masa sih ini udah disetting biar Indonesia ini ketemu Bahrain atau Korsel. Makanya sekarang ini santer banget beredar isu atau kabar nih. Ingat isu loh ya. Katanya sih emang sengaja nih Sananta sama Beckham ini nggak dilepas dulu ke timnas. Baru sekarang nih dilepas ke timnas. Sebab yaitu demi jangan sampai ketemu Korsel ataupun Bahrain. Aduh, belum perang udah nyerah duluan. BTW, dua bestie kita itu tuh si tetangga berisik yang selalu nyinyir, Vietnam dan Malaysia, gak lolos loh di ASEAN Game ini. Cup cup cup, makanlah sedikit, nanti sakit. Makanya jangan suka nyinyirin orang, koreksi diri sendiri aja sendiri tuh, gak lolos kan? Makanlah sedikit, nanti sakit. Makanlah sedikit, nanti sakit.
Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Hingga sejauh ini diketahui belum ada titik temu antara manajemen Persib dengan striker utama Persib, David Da Silva, soal kontrak. Kontrak DDS yang akan habis di bulan Desember ini membuat situasi genting terjadi di kubu Persib. Apalagi jika Persib melepas DDS di jendela transfer ini, belum tentu Persib bisa dapatkan dengan mudah pengganti sepadan seperti DDS. Kami pribadi yakin manajemen Persib dan pihak Persib dan pelatih Persib ini sudah membicarakan ini dengan DDS dan para pelatih. Sebenarnya terlepas DDS baru bisa cetak 5 gol sejauh ini, tapi secara faktor lini depan Persib ini masih terbilang oke loh. Terbukti ya, Persib ini jadi tim nomor 2 dengan jumlah mencetak gol terbanyak di Liga 1 dengan 21 gol di bawah Madura United yang ada di urutan pertama dengan catatan 25 gol. Dan tentu saja yang akan jadi sorotan jika DDS ini dilepas adalah nasib Ciro Alves. Kasihan Ciro Alves jika DDS dilepas, sebab selama ini alias di musim ini ya, Ciro ini bisa dibilang pemain yang menggendong tim Persib. Bagaimana nasib Ciro andai tak ada DDS? Padahal kita tahu duet roda ini adalah penyumbang setengah dari jumlah gol di Persib musim ini. Dengan duet ini saja sudah menciptakan 11 gol. Apalagi kita tahu Ciro ini selalu klop dengan DDS. Apa jadinya Ciro jika tanpa DDS? Kalau menurut kami pribadi ya sudahlah, biarkan saja dulu DDS ini dipertahankan di Persib hingga akhir musim. Atau jika pun DDS ini meminta untuk hengkang, ya sebaiknya mungkin ditahan aja dulu. Yang perlu diperbaiki itu bukan masalah DDS atau Ciro-nya sih, tapi adalah kualitas umpan. Sebab segarang apapun striker utama di lini depan, jika tak ada umpan matang ya pasti akan kesulitan striker di depan. Dan kita tahu selama ini jika Ciro ini diplot sebagai ujung tombak, Ciro ini nggak berkutik. Sebab tipikal Ciro bukanlah ujung tombak. Ciro ini lebih nyaman bermain sebagai winger ataupun free roll yang bisa ngacak-ngacak permainan sambil nyari peluang. Jadi jika DDS ini di Desember ini memilih tak memperpanjang kontrak, kami pun ya kasihan sama Ciro. Akhirnya harus berjuang sendiri menopang Persib. Ya semoga aja ada titik temunya ya. Di sisi lain, Persib Bandung baru saja mengumumkan Goran Paulik sebagai asisten pelatih Boyan Hodak. Lalu siapa Goran Paulik ini? Goran Paulik adalah pelatih asal Kroasia berusia 58 tahun. Dia ini mantan striker timnas Kroasia di era 80-an. Karir kepelatihannya sih cukup mentereng. Pernah menjadi manajer tim Hong Kong, timnas Hong Kong ya. Pernah menjadi manajer Johor Darul Ta'zim juga di 2012. Dan terakhir jadi manajer timnas Kuwait. Jadi tetap ya pelatih Kroasia, ya pasti asistennya pun Kroasia. Tapi apakah pemain asingnya pun akan dari Kroasia serta nih? latihan tendangan di luar kotak penalti menjadi target utama pada latihan pagi ini. Tren kemenangan Dari Persebaya, para bonek mania kembali meminta pada LIB dan PSSI agar Gelora Bung Tomo masih bisa dipakai minimal 1 laga kandang lagi, yakni saat menjamu tim saudara mereka Persib Bandung. Para bonek menilai laga ini bukanlah laga semata adalah laga big match, tapi lebih ke penghormatan saja terhadap tim saudara jauh mereka, yakni Persib Bandung. Sebab dua tim ini sudah hampir 2 musim nggak bertemu atau nggak bermain di kandang masing-masing. Seperti musim lalu, dua tim ini bertemu justru bukan di kandang mereka, yakni di Stadion Iwayan Dipta di pertemuan pertama dan di Stadion Jatidiri di pertemuan kedua. Menurut para bonek adalah hal yang aneh jika melarang Persebaya menyemu Persib di Stadion GBT, sebab dua tim ini bukanlah tim rival atau musuh. Nah hingga saat ini LIB dan PSSI belum memutuskan apakah akan menyanggupi permintaan para bonek untuk laga Persebaya versus Persib ini digelar di GBT atau tidak, atau mungkin dipindahkan ke stadion lain. Dari Persija Jakarta, pelatih Thomas Doll mengaku sudah mengantongi nama-nama baru yang akan direkrut di jendela transfer ini dan akan segera disodorkan pada manajemen Persija untuk direkrut.
Dol mengatakan nama-nama ini adalah para pemain yang dibutuhkan Persija saat ini. Meskipun Dol tak mengungkapkan siapa saja identitasnya, tapi kabarnya ada 3 pemain asing yang akan didaftar atau masuk dalam daftar belanja Thomas Doll di bursa transfer ini. Thomas Doll mengatakan jika manajemen Persija tak mampu penuhi permintaan mendatangkan para pemain ini, Doll menganggap manajemen Persija payah dan tak becus dalam bernegosiasi. Untuk pemain baru, saya sudah mengantongi namanya dan bakal saya store pada manajemen untuk direkrut. Akan tetapi, jika tidak berhasil mendapatkan pemain incaran saya, berarti manajemen Persija tidak jago dalam bernegosiasi, ujar Thomas Doll. Musim ini adalah musim terberat saya dalam melatih klub. Hanya Persija klub yang mengarungi kompetisi panjang dengan pemain yang sedikit. Saya sudah melatih berbagai klub, tapi hanya Persija yang keuangannya anjlok. Ini kan aneh, karena klub besar harusnya memiliki uang yang banyak, ujar Thomas Doll. Nah, kan ketahuan jika Persija ini lagi nggak sehat, keuangan Persija itu lagi down cuy. Inilah alasannya kenapa Persija ini merekrut Marco Simic kemarin. Persija masih punya utang sama Simic dan mungkin saja ada perjanjian Persija ini bisa aja menyicil utangnya ke Simic asal Simic direkrut lagi. Nah terus gimana tuh dengan rencana kayak kabarnya sih mau mendatangkan Matias Mayer dan Gustavo Almeida. Kalau nggak punya duit gimana caranya mau ngedatanginnya? Dari PSM Makassar, pihak PSM Makassar resmi mengirimkan surat protes pada Komite Wasit PSSI. Hal ini terjadi usai PSM kalah 1-0 dari Borneo FC. Menurut pihak PSM, kepemimpinan wasit Ginanjar di laga lawan Borneo FC ini sangat merugikan tim PSM. Begitu banyak kontroversi yang dilakukan oleh wasit ini. Buat kami ini tuh kayak apa ya? Kayak metik gitar tapi tanpa senar. Kenapa demikian? Kan nggak akan bunyi gitarnya alias nggak akan berpengaruh pada gitar. Sama dengan kontroversi wasit. Kalau cuma 1 atau 2 klub aja yang protes ya percuma. Apalagi kita tahu PSM ini kan tim oposisinya PSSI yang nggak akan didengar oleh PSSI lah. Kalau mau 6 klub oposisi PSSI ini ya kerjasama buat protes ke PSSI. Lalu siapa aja 6 klub oposisi PSSI ini? BTW, pada ngerti kagak nih klub oposisi itu apa? Ntar pada kagak ngerti lagi. Klub oposisi ini adalah klub yang menentang alias nggak sejalan dengan PSSI gitu maksudnya. Mereka adalah PSM Makassar, Madura United, Persebaya Surabaya, Borneo FC, Persija Jakarta, Persik Kediri, dan PSS Sleman. Tapi kalaupun 6 klub ini bersatu dengan memprotes PSSI, kayaknya nggak bakalan didengar juga. Wong kalah jumlah dengan klub yang pro sama PSSI kok. Dari Persik Kediri, pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengaku secara tegas tak akan melepas pemain mudanya M. Hanafi ke klub manapun. Sebelumnya sempat beredar kabar jika pemain asli Kediri berusia 25 tahun ini akan dibidik salah satu tim kuat tanah air yakni Persija Jakarta. Tapi pihak Persik Kediri pun kabarnya menolak dan akhirnya memberikan kontrak baru pada Hanafi hingga 2025. Menurut Rospide, Hanafi adalah aset berharga bagi Persik Kediri di saat lini depan tim Macan Putih ini dalam kebuntuan. Selain Hanafi ada nama Kapten Persik Kediri Yusuf Mailana yang kabarnya pun masuk dalam radar Persija Jakarta. Yusuf akan diplot menggantikan posisi Firza Andika di sisi kiri pertahanan Persija. Firza Andika sendiri saat ini lebih sering diposisikan sebagai winger ketimbang bek kiri. Untuk itulah kenapa Persija ini membidik Yusuf Mailana. Dari Persikabo, Persikabo dikaitkan dengan mantan penyerang Persiraja Banda Aceh Paulo Henrique. Penyerang asal Brazil yang kini main di Liga El Salvador ini baru-baru ini terpantau mengunggah sebuah instastory pesawat terbang dengan emoticon love hijau dan bendera Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri ada 3 klub hijau yang Persebaya, Persikabo, dan PSS Sleman. Nah, kebetulan 3 klub hijau ini pun butuh striker baru. Kira-kira klub hijau mana nih ya? PSS, Persebaya, atau Persikabo nih?
Begitupun dengan Persita Tangerang. Persita Tangerang kabarnya pun membidik penyerang asal Spanyol, ex pemain Persik Kediri dan Bayangkara FC, Josep Ejejari. Pemilihan Ejejari ini kabarnya atas rekomendasi dari Divaldo Alves. Padahal kan saat Divaldo di Persik Kediri ini, Ejejari udah nggak di Persik Kediri. Tapi atas pantauan Divaldo Alves, Ejejari kabarnya adalah sosok yang tepat mengisi lini depan Persita Tangerang. Nah, jika Ejejari datang, ini artinya akan ada pemain asing yang dicopot nih. Tapi siapa ya kira-kira? Apakah Vergonzi, Bustos, atau Fidel?